video balap. Jadi sekarang kita lagi ada di Yogyakarta. Kebetulan udah janjian ya sama Pak Potter, dan ya alhamdulillah akhirnya kita bisa silaturahmi ke markas atau kediaman Pak Potter. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi aslinya namanya Pak Potter siapa sih Pak? Mas Nugroho. Mas Nugroho. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi beliau nama aslinya Mas Nugroho. Gini Pak, untuk Pekajaman sendiri kita langsung ke knalpot nih Pak. Oh iya. Jadi untuk produksinya itu semua dari sini, dari bahan, potong, las dan lain-lain, atau ada ambil di luar sih Pak? Kalau bahan kita ambil di luar Mas. Cuma kalau produksi kita jalan sendiri. Oh, produksi dari sini, dari mulai bending gitu dari sini. Bending, semua dari sini. Oke. Kalau untuk kelebihan nih Pak, untuk produknya Pekajaman sendiri, mungkin kalau kita bandingkan dengan brand sebelah, apa sih keunggulannya Pekajaman sehingga banyak teman-teman nih kayak yang drag bike, road race juga, ada juga di gas track pakai dan percaya produk Pekajaman. Ini pertanyaannya angel dijawab ini. Iya Mas, kalau menurut saya sih knalpot itu kemarin di finishing di luar ya. Itu nanti kalau naik ya naik sedikit, kalau kurang ya kurang sedikit. Nah itu kan tergantung apa mekaniknya ya. Kalau misal mau benerin ya kita bantu, masih siaplah kita bantu benerin, atau kurang-kurang gimana nanti bisa. Jadi kalau kita ngomong lebih unggul itu enggak lah, tergantung mesinnya juga sih. Kadang ada mesin yang cocok pakai knalpot saya, itu nanti powernya atau torsinya up ada. Terus ada yang nggak cocok, itu powernya jadi turun, itu juga ada. Jadi kalau ngomong enak sama enggak itu tergantung usernya sih hasilnya. Saya kembalikan ke usernya. Oke, berarti tadi secara nggak langsung Pak Potter bilang bahwa kalau yang khusus balap ini kan biasanya request tuh Pak. Berarti misalnya ada mungkin kempot apa bisa repair di sini gitu maksudnya? Oh bisa. Kalau secara teknisi tetap saya benerin Mas. Kayak masalah bending, kempet apa itu tetap saya lihat kondisinya lah. Kalau memang kondisinya tidak mungkin layak jual ya enggak saya jual. Ini kan tadi kita ngomongin 3 segmentasi nih Pak, ada road race, drag bike, sama gas track. Yang paling kenceng yang mana sih Pak? Atau ada harian kenceng juga? Kalau saya lebih cenderung ke harian ya Mas. Harian tuh banyak lah, daily use yang paling rame. Kalau balap mungkin di drag bike. Kalau road race mungkin di Jupiter ya. Kalau gas track itu relatif Mas, gas track relatif. Ini yang lebih spesial ini Pak, dari yang tadi kita obrolin di awal, dan Pak Potter bisa bikin knalpot dengan bahan titanium. Itu ceritanya gimana Pak? Kan biasanya masifnya kayak pakai stainless, plat karat mungkin begitu ya yang rame, dan Pak Potter bisa kasih terobosan pakai bahan titanium gitu. Kalau bahan titanium itu lebih kecenderung ke mulai munculnya 5TP ini kan. Mulai munculnya 5TP lagi, terus hangat lagi, ya itu saya keinget ke masa dulu ada lah brand yang ngeluarin titanium itu ada. Nah mulai itu saya pengen lah kembalikan ke momen seperti itu. Akhirnya saya cari-cari bahan, akhirnya dapat. Diracik ulang dengan kondisi mesin-mesin seperti sekarang ya, yang udah mulai beda dengan tahun-tahun yang dulu. Mungkin dari spare part, dari faktor pendukungnya juga lebih bagus ya sekarang. Makanya itu saya pengennya ke titanium lah. Itu biar agak sedikit berwarna lah. Oke. Kalau prosesnya sama aja atau titanium ada proses spesial sih Pak? Kalau menurut saya sama aja sih. Sama aja. Cuman untuk bahan emang grade-nya beda begitu ya? Memang beda grade-nya. Kalau dari sudut pandang teknis, apa sih yang bikin titanium
lebih mahal mungkin terlepas dari material, dalam artian kayak mungkin efek ke motor gitu Pak? Kalau efek ke motor saya nggak jamin ya Mas. Saya jujur aja kalau masalah power saya nggak jamin, tapi rata-rata kemarin saya dari data-data yang ada itu naik semua. Ya minim 0,5 dk lah, setengah dk sampai 1 dk itu ada. Itu cuma ganti knalpot iya, saja. Ini dengan kondisi yang sama sih, dengan kondisi stainless yang sama, sama titanium sama, itu naik powernya naik. Kalau sebenarnya kalau sepak terjang Pak Potter di dunia perknalpotan nih dari kapan sih Pak? Saya mulai dari tahun 2021. Oh 2021. Akhirnya mulai jalan lagi 2022 lah, mulai normal. Oke. Mulai apa namanya, bisa kerja lah. Baru 2022, 2 tahun ini lah. Oh 2 tahun ini. Kemudian ini menariknya kan namanya kan P, panjangnya Pekajaman. Nah, ini arti balik nama Pekajaman apa sih Pak? Biar teman-teman juga pada tahu ya, jadi nggak cuma sekedar beli knalpot ada emblemnya P, wah knalpotku Pekajaman, apa ini artinya gitu. Aslinya dari iseng Mas. Oh iseng. Saya itu punya teman tongkrongan, adalah orangnya, cuma kan kita itu membahas masalah kehidupan. Awalnya itu sih, cuma kan lama-lama apa namanya lebih mendalam kan obrolannya itu. Intinya kalau hidup di zaman sekarang kalau kita melawan arus itu susah. Oke. Nah makanya itu saya kasih nama Pekajaman. Zaman yang ada kita ikutin aja lah aku. Oke, siap. Kalau untuk drag bike banyak gak sih yang teman-teman mekanik khususnya ini yang melobi Pak Potter dalam artian Pak aku bikin ini, maksudnya untuk kayak slip, herek dan lain-lain? Ada Mas, ada. Itu sifatnya kerjasama atau mereka beli atau Pak Potter bahkan support begitu? Yang support ada, yang asas kita temen ada. Pokoknya ini kalau sama-sama kita butuh bantuan oke lah Mas. Selama dia butuh, saya bisa, oke. Oke. Kalau ini kan Pak Potter tadi kurang lebih 3 tahun ya Pak? 3 tahun. Berarti untuk yang benar-benar Krisnya itu 2023 2024. 2023 2024. Oke. Pun bisa dibilang kalau untuk drag bike ya teman-teman, kalau ngamatin untuk motor-motor yang base time nasional ada beberapa dari bikinan Pak Potter, kayak kemarin slipnya Pak Mat yang Amin. Kemudian hereknya Dewa Kampret juga. Amin. Itu sebenarnya kalau untuk MOU atau kerjasama mungkin gitu ya Pak, kita biar lebih gampang antara tim Pekajaman dengan mungkin mekanik atau bengkel-bengkel terkait itu sifatnya gimana sih Pak? Atau resmi, baik mungkin tanda tangan kontrak atau gimana gitu? Enggak Mas, kita aja apa, saling dari omongan aja Mas, udah minta bantu, oke, jalan. Jadi kita nggak terikat masalah uang, masalahnya nggak ada Mas. Berarti mungkin emang untuk teman-teman Jogja guyupnya kenceng banget gitu ya Pak? Mending guyupnya memang alhamdulillah kalau Jogja bagus. Pak, ini sebetulnya dengan Pak Potter membuka usaha di bidang knalpot, kemudian ada juga dyno ya Pak, ada dyno juga, ini indikasi bahwa Pak Potter mau melepas, maksudnya kayak bikin motor gitu gak sih? Kayak aku tetap balapan mungkin, cuman kita di balik layar dengan support produk-produk begitu. Balap saya tetap balap Mas, cuman saya memang nggak ekspos keluar ya. Kalau gas track mungkin 2 tahun ini saya full, tetap jalan terus, order mesin juga banyak, cuman kan memang jarang saya post. Oke. Lebih ke low profile lah. Tetap kalau gas track Ninja tetap jalan terus saya. Kalau saya terus terang belum bisa ngelepas bengkel sih Mas. Memang saya dari kecilnya dari situ. Jadi nggak bisa saya semen-semen
kan sekarang eranya era balap mahal nih, Iya, betul. makanya itu main gestrek aja. Yang lagi rame malah gestrek. Oh, gestrek. Kalau gestrek rame mas, tetap ninja paling rame. Ini kan Pak Potter basic ninjanya juga keren nih Pak, dalam artian ya bagus. Apa enggak ya pengen kayaknya yang Dota kan kayaknya enggak terlalu sesangar yang Patak Pak. Untuk balap maksudnya untuk bahan bakar dan lain-lain kayaknya masih kayak dulu kayaknya ya. Ya itu mas, yang itu bukan saya alasan satu saya mundur enggak sih. Cuman memang saya bosnya nggak ada mas. Tapi kalau ada bos gas lagi Mas. Kalau jualnya memang dulu saya dari bikin motor kan. Tetap aslinya pengen hasratnya itu masih ada, cuman kan dengan kondisi balap yang sekarang ini ya kita harus punya finansial sehat. Oke. Soalnya balapnya nggak cuma sekali, kan kontinu paling nggak itu setahun 5 kali. Nah itu kalau dengan kondisi finansial nggak sehat nanti putus di tengah jalan malah repot. Berarti kalau untuk segmentasi drag, kalau gestrek kan mungkin Pak Potter udah ada pasti kayak bos-bosnya gitu ya. Ada. Kalau untuk drag back kosong. Nah, ini buat bos-bos Sumatera, luar Jawa, Palembang, Makassar dan sekitarnya. Kalau mau gandeng Pak Potter tinggal halo ya Pak. Ini untuk knalpot sepertinya cukup. Nah ini aku pengen korek sebenarnya latar belakang Mas Nugroho dulunya itu awalnya pembalap apa langsung mekanik apa gimana sih Pak? Nah, ini ya cerita histori. Histori ini. Awalnya sih cuma mas, mungkin dari SD ya saya. Dari SD itu seneng utak-atik motor. Udah pegang motor saya SD mas. Belajar bengkel lah saya pertama. Bengkel mulai utak-atik, terus mulai seneng balap liar. Balap liar ketemu Mas Mameh. Itu dulu ada Mas Mameh Tekno ya. Itu saya ikut balap Mas Mameh, mulai ikut resmi lah. Mulai ikut resmi, terus habis Mas Mameh itu ikut Mas Yusron. Mas Yusron itu lama sama itu Mas Yusron. Tahun 2 tahun Mas. 2 tahun itu